Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini saya akan membahas data mining tentang algoritma C45. Oke, nantikan. Nah, apa itu algoritma C45? Algoritma C45 merupakan algoritma yang digunakan dalam membentuk pohon keputusan atau yang bisa kita kenal decision tree. Pohon keputusan merupakan metode klasifikasi dan prediksi yang terkenal. Pohon keputusan berguna untuk mengeksplorasi data, menemukan hubungan yang tersembunyi antara sejumlah calon variabel input dengan sebuah variabel target. Oke, lalu kita akan memasuki varian algoritma pohon keputusan. Banyak algoritma yang dapat dipakai dalam membentuk pohon keputusan, antara lain IT3, CART, and C45. Ini bersumber dari jurnal Larousse tahun 2005. Algoritma C45 merupakan pengembangan dari algoritma IT3. Proses pada pohon keputusan adalah mengubah bentuk data atau tabel menjadi model pohon, mengubah model pohon menjadi rule, dan menyederhanakan rule. Oke, ini ada contoh data keputusan bermain tenis. Ada 14 record dengan ada kasus-kasusnya. Ada outlooknya sunny, cloudy, rainy, lalu ada temperature hot, mild, cool, lalu humidity high, normal, dan ada windy, false and true, dan juga bermain atau tidaknya. Selengkapnya bisa Anda lihat sendiri. Jikalau terlalu cepat bisa di pause. Secara umum, algoritma C45 untuk membangun pohon keputusan adalah sebagai berikut. Pertama, pilih atribut sebagai akar. 2. Buat cabang untuk tiap-tiap nilai. 3. Bagi kasus dalam cabang. Dan yang terakhir, 4. Ulangi proses untuk setiap cabang sampai semua kasus pada cabang memiliki kelas yang sama. Oke, sekarang kita akan membahas konsep entropi. Entropi atau yang dilambangkan S besar merupakan jumlah bit yang diperkirakan dibutuhkan untuk dapat mengekstrak suatu kelas plus atau min dari sejumlah data secara acak pada ruang sampel S. Entropi dapat dikatakan sebagai kebutuhan bit untuk menyatakan suatu kelas. Entropi digunakan untuk mengukur ketidakaslian S. Konsep entropi memiliki rumus perhitungannya. Rumusnya sebagai berikut. Dengan keterangan S sebagai himpunan kasus, A besar sebagai vektor, N kecil sebagai jumlah partisi dari S, dan P sebagai proporsi dari SI terhadap S. Lalu ada yang namanya konsep gain. Gain atau yang dilambangkan S, A merupakan perolehan informasi dari atribut A relatif terhadap output data S. Perolehan informasi didapat dari output data atau variabel dependent S yang dikelompokkan berdasarkan atribut A, dinotasikan dengan gain. Untuk memilih atribut sebagai akar, didasarkan pada nilai gain tertinggi dari atribut-atribut yang ada. Untuk menghitung gain dirumuskan sebagai berikut. Keterangan S himpunan kasus, A atribut, N jumlah partisi atribut A, mutlak SI
yaitu jumlah kasus pada partisi ke I. S mutlak adalah jumlah kasus dalam S. Oke, lalu bagaimana cara menghitungnya? Ini akan kita bahas. Menghitung jumlah kasus. Jumlah kasus untuk keputusan dilambangkan dengan yes. Jumlah kasus untuk keputusan yang tidak dilambangkan oleh no. Dan entropi dari semua kasus dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut outlook, temperature, humidity, and wind. Setelah itu dilakukan perhitungan gain untuk setiap atributnya. Hasil perhitungan ditunjukkan di bawah ini. Oke, sekarang kita menghitung perhitungan node 1. Di sini ada jumlah kasus, tidak, ya, dan juga ada entropi serta gainnya dari outlook, temperature, humidity, and windy. Dan gain tertinggi ada di humidity. Bisa kita lihat. Boleh di pause jikalau saya terlalu cepat. Oke, lalu sekarang kita akan menghitung node 1. Baris total kolom entropi dihitung dengan bersamaan. Entropi dalam kurung total sama dengan dalam kurung minus 4/14. 4 adalah no-nya, no dari kasusnya itu. Lalu 14 adalah jumlah kasus dikali log 2 dalam kurung 4/14 ditambah dalam kurung minus 10/14. 10 kita dapatkan dari yang yes per 14 adalah jumlah kasus kali log 2 dalam kurung 10/14 dan didapatkan hasil 0,863120,569. Lalu nilai gain pada baris outlook dihitung. Gain sama dengan entropi dikurangi rumus di sampingnya. Jika sudah, kita akan menghitung lagi gain sama dengan 0, hasil yang tadi itu di minus rumus di bawah ini. Lalu ditemukan gain sama dengan 0,23. Dari hasil diketahui bahwa atribut dengan gain tertinggi adalah humidity, yaitu sebesar 0,37, sehingga humidity dapat menjadi node akar. Ada dua jenis atribut dari humidity, yaitu high dan normal. Nilai atribut normal sudah mengklasifikasikan kasus menjadi 1, yaitu keputusannya yes, sehingga tidak perlu dilakukan perhitungan lebih lanjut. Tetapi untuk nilai high masih diperlukan dilakukan perhitungan lagi. Menghitung jumlah kasus untuk pesan yes, jumlah kasus untuk pesan no, entropi dari semua kasus dan yang dibagi berdasarkan atribut outlook, temperature, and wind yang dapat menjadi node akar dari atribut high. Setelah itu dilakukan perhitungan gain untuk setiap atribut-atributnya. Oke, dari perhitungan tadi kita akan menemukan dan dapat merumuskan dengan tabel seperti ini. Dengan jumlah kasus 7, no atau tidak 4, dan ya 3. Dengan entropi 0,98522,814 dengan gain tertinggi didapat oleh outlook. Oke, setelah melihat tabel, saya akan menjelaskan beberapa hal. Atribut dengan gain tertinggi adalah outlook, yaitu sebesar 0,6995, sehingga outlook dapat menjadi node cabang dari atribut high.
Ada 3 nilai dari atribut Outlook, yaitu cloudy, rainy, dan sunny. Cloudy, klasifikasi kasus 1, yes. Sunny, klasifikasi kasus 1, no. Rainy masih perlu diperhitungkan lagi. Oke, sekarang cara menghitung node 1.1. Dengan di paling atas adalah humidity. Lalu kita cabangkan menjadi high dan normal. High akan menjadi 1.1 Outlook yang akan terbagi lagi menjadi 3, yes. 1.1.2 atau no. Lalu cabang normal adalah yes. Lalu langkah ketiga, menghitung jumlah kasus untuk keputusan yes, jumlah kasus untuk keputusan no, entropi dari semua kasus, dan kasus yang dibagi berdasarkan atribut temperatur dan windy yang menjadi node cabang dari atribut rainy. Setelah itu dilakukan perhitungan gain untuk setiap atributnya. Oke, sekarang perhitungan node 1.1.2. Jumlah kasus yang ada di humidity high and outlook rainy. Ada 2 jumlah kasus, tidak berjumlah 1, ya 1, dan entropi 1. Dan selengkapnya sebagai berikut. Lalu kita lanjutkan cara menghitung node. Atribut dengan gain tertinggi adalah windy, yaitu sebesar 1, sehingga windy dapat menjadi node cabang dari nilai atribut rainy. Ada 2 nilai dari atribut windy, yaitu false and true. Nilai atribut false sudah diklasifikasikan kasus menjadi 1, yaitu yes. Nilai atribut true sudah dimengklasifikasikan kasus menjadi 1, yaitu no, sehingga tidak perlu lagi dilakukan perhitungan. Setelah itu kita akan dapat mendapatkan pohon faktornya. Di puncak ada humidity, lalu ada menjadi 2 cabang, yaitu high dan normal. Normal menjadi yes, lalu kita ke kiri ada high 1.1 Outlook, dia terbagi menjadi 3, cloudy, rainy, and sunny. Cloudy menjadi yes, sunny mengklasifikasikan no, rainy menjadi 1.1.2 windy, dan terbagi lagi menjadi 2, false and true. False menjadi mengklasifikasikan yes, dan true mengklasifikasikan no. Oke, itu tadi adalah penjelasan tentang algoritma C4 dan pembahasan soalnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan maaf apabila ada kesalahan dalam mengucapkan. Oke, terima kasih dan sampai jumpa.